Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Jiang Chen, yaitu di part kelima. Langsung saja. Lihat dedemit pakai kancut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Mu Yue di sana yang hanya terdiam. Lalu ia pun mengingat-ingat sambil bergumam, klan Rock bersayap emas merupakan klan yang begitu besar. Mereka semua sangat kuat di domain monster dengan fondasi yang mendalam. Sambil kita diperlihatkan pemimpin klan Rock bersayap emas itu yang sangat gagah dan ia hanya dihajar oleh lukisan Jiang Chen ya Mo. Lalu Mu Yue pun bergumam lagi, dinasti Dayan dan klan Rock bersayap emas berperang. Dinasti Dayan menang dengan kekuatan yang luar biasa. Sambil kita diperlihatkan pemimpin dari klan Rock bersayap emas itu yang dihajar habis-habisan oleh Jiang Chen. Lalu Mu Yue pun bergumam lagi, namun kemenangan ini bukan sepenuhnya milik dinasti Dayan. Lebih tepatnya, keberadaan yang meneror itu adalah milik seseorang yang berada di belakang layar. Sambil ia membayangkan Jiang Chen di sana yang sangat menyeramkan, yang akan mengepal bumi dan menguasai dunia. Lalu Mu Yue pun bergumam lagi, sosok itu adalah Jiang Chen, semua dalam kendalinya. Bukankah itu berbeda? Dia sudah membangun tempat yang berisi daging. Bukankah dinasti Dayan sudah di bawah kendali Jiang Chen? Sambil ia ketakutan gemetar di sana, lalu ia pun makin ketakutan sambil bergumam, mungkin tidak secepat itu. Jika dia benar-benar mengendalikan dinasti Dayan, Dewa pasti tahu apa yang akan dia lakukan. Itu adalah kekuatan tertinggi umat manusia. Setiap keputusan akan memengaruhi seluruh dunia kultivasi. Mungkin saja dia belum sepenuhnya mengendalikan dinasti Dayan. Tidak, aku tidak bisa memikirkannya lagi. Sambil ia menggeleng-gelengkan kepalanya itu. Tapi tiba-tiba ia pun menoleh dan melihat ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah lukisan dari Jiang Chen yang ditaruh di sana. Lalu di sana Mu Yue pun bergumam, sejak saat itu aku merenungkan hal ini. Aku ingin memperbaiki kekurangan sumber konstitusi. Dan efeknya bisa dikatakan sangat bagus. Aku bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh es pinik dari penjara dingin sudah berubah secara mendasar dari sebelumnya. Sambil ia membayangkan sosok dirinya yang bugil itu akan menyatu dengan pinik es abadi ya Mo. Lalu ia pun bergumam lagi, lebih halus untuk berlatih dari sebelumnya, belum lagi juga lebih kuat untuk ditampilkan. Tapi aku merasa ada yang kurang. Sambil ia melihat ke arah lukisan itu, dan di sana Mu Yue pun berpikir, meskipun gambar es ribuan mil ini bisa memungkinkanku untuk terus meningkatkan kultivasiku, tetapi tubuh es pinik penjara dingin tampaknya sudah mencapai batas tertentu. Sumbernya memang sudah diperbaiki, tapi masih ada sudut yang kurang. Awalnya aku pikir itu adalah ilusi, tetapi semakin aku berlatih, semakin kuat perasaan ini. Mungkinkah itu? Sambil ia terkejut di sana, lalu ia pun membayangkan Jiang Chen di sana yang seakan-akan baik dengan membawa lukisan itu, dan di sisi lainnya ia pun membawa pisau dengan kelihatan jahat di sana. Lalu Mu Yue pun bergumam, apa ini jebakan yang dibuat oleh orang itu? Mengetahui kalau aku ingin memperbaiki tubuh es pinik penjara dingin, dia memberikan kabar ini. Namun nyatanya alih-alih bisa mengembalikan sepenuhnya aslinya, lukisan ini memengaruhiku. Sambil ia terlihat terjebak di dalam lukisan itu, dan di sana Mu Yue pun bergumam lagi, sepertinya alasan mengapa orang itu membantuku sebenarnya untuk membuatku jatuh ke dalam perangkapnya selangkah demi selangkah. Sambil ia masih membayangkan Jiang Chen itu yang jahat dengan senyuman psikopat merantainya bugil di atas genggaman Jiang Chen itu. Lalu ia pun bergumam lagi, sial, pasti itu. Ini semua salahku karena ingin memulihkan fisikku, terlalu impulsif dan mengabaikan konsekuensinya. Apa yang harus aku lakukan? Sudut asalku yang hilang pasti akan memengaruhi latihanku di masa depan. Awalnya aku berpikir kalau aku bisa memperbaiki asalku serta meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin untuk melawan Jiang Chen. Sekarang rencanaku tidak bisa berjalan sama sekali. Sambil ia membayangkan lagi, Jiang Chen itu adalah sosok monster yang sangat mengerikan dengan lidah panjang mengeluarkan liur. Di sana ia pun bergumam lagi, dan jika orang itu benar-benar sekuat yang aku kira, aku belum bisa memberitahukan kepada para penatua tentang masalah ini.
itu adalah eksistensi yang tidak mampu dilawan bahkan dengan gabungan semua tanah suci. Sambil ia makin ketakutan di sana, lalu ia pun bergumam lagi, jika aku menginformasikan ke tanah suci itu akan membuat keributan besar. Sepertinya hanya ada satu cara. Aku harus mengakhiri masalahnya. Sepertinya aku harus pergi mencarinya. Sambil ia pergi dari tempatnya itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kediaman dari Jiang Chen. Lalu terdengar suling di sana yang mendesah. Ternyata ia pun tertidur di sana dan Jiang Chen yang berdiri di sampingnya. Entah apa yang terjadi tadi ya Mo. Lalu Ling Er pun berkata, "Tuan," sambil ia malu-malu di sana. Lalu ia pun berkata, Aku ingin tahu apa ini sudah berakhir." Sambil ia pun meneteskan air mata. "By the way Mo, ini tadi ngapain?" Sambil kita diperlihatkan Jiang Chen di sana yang melirik ke arahnya. Lalu Jiang Chen pun berkata, "Nah, akupunturnya sudah berakhir." Sambil kita diperlihatkan Ling Er di sana yang malu-malu terdiam. Lalu Jiang Chen pun berkata lagi, "Selanjutnya adalah merebus ramuan obat dan meminumnya. By the way, ternyata tadi itu menusuk-nusuk dengan jarum akupuntur ya Mo. Sampai-sampai aku pun juga berpikir bahwa Jiang Chen adalah orang jahat ya Mo." Lalu Jiang Chen di sana pun bergumam, "Akhir-akhir ini aku benar-benar sibuk. Aku harus pergi ke kota Yuhua untuk menyiapkan ramuan setiap hari dan memberikan akupuntur untuk Suling Er. Aku belum pernah sesibuk ini sejak menyeberang. Lupakan, aku akan santai setelah makan." Sambil ia menghela napas di sana, lalu ia pun meregangkan tubuhnya sambil berkata, "Aku akan istirahat makan siang. Tolong jaga rumahku dulu ya." Sambil terlihat mereka berdua yang tersenyum, lalu Ling Er pun berkata, "Ada Paman Lan, jadi serahkan saja pada kami." Lalu pamannya pun berkata, "Nona, supnya sudah diseduh dan akan segera siap untuk diminum." Tapi tiba-tiba Ling Er pun terkejut melihat ke arah sesuatu. Ternyata ia pun melihat ke arah rubah Tusanmo di sana. Lalu ia pun berkata, "Paman Lan, lihat." Sambil terlihat aura membara dari rubah Tusanmo itu mengeluarkan beberapa ekornya. Lalu Ling Er pun berkata, "Paman, evolusinya akhirnya akan segera berakhir. Sejauh yang aku tahu, klan rubah Tusan memiliki garis keturunan terkuat dan Kaisar Rubah hanya memiliki 5 ekor saja." Sambil ia membayangkan leluhur dari klan rubah itu, lalu Paman Lan pun berkata, "Rubah kecil ini sepertinya memiliki garis keturunan yang lebih kuat. Dan jika aku tidak salah, dia pasti putri Kaisar Rubah ekor 6. Sambil kita diperlihatkan lukisan dari rubah ekor 6 itu yang telanjang bulat ya Mo. Lalu Paman Lan pun bergumam lagi, "Jika benar, maka merupakan suatu kehormatan untuk dibesarkan oleh senior. Sejak pertempuran besar di zaman kuno, garis keturunan dari klan rubah telah mengalami kemunduran. Sejak saat itu, generasi berikutnya menjadi generasi yang paling tidak murni. Tusanmo memiliki 6 ekor, meskipun itu jauh lebih buruk daripada saat mereka berada di puncaknya. Namun ia hanya perlu tinggal bersama senior. Kemudian dia bisa berevolusi dan ekor 9 bukanlah sebuah angan saja. Rubah Tusan berekor 9 sudah beberapa tahun mereka tidak terlihat." Sambil mereka berdua pun terbengong memandangi Tusanmo itu. Lalu Ling Er pun berkata, "Kembali menjadi ekor 1. Sepertinya dia akan tertidur untuk sementara waktu." Sambil mereka masih memandangi rubah Tusanmo itu, lalu Paman Lan pun berkata, "Nona, hampir waktunya untuk minum obat." Sambil kita diperlihatkan Ling Er di sana yang meminum obat itu, dan kita diperlihatkan ia yang makin seksi dan aduhai di sana ya Mo. By the way, beberapa hari kumpul dengan Tuan Jiang Chen, nampaknya ia makin melorot ya Mo bebannya. Lalu ia pun berkata, "Aku bisa merasakannya. Efek dari meridian pemutus yin surgawi perlahan-lahan melemah seiring dengan perjalannya pengobatan." By the way Mo, lihatlah kemarin itu mantul, sekarang melorot, betul kan? Dan ia pun berkata lagi, Tuan mengatakan bahwa setelah proses penyembuhan kedua akan ada perubahan total. Setelah pengobatan ketiga selesai, meridian pemutus yin surgawi akan sepenuhnya diberantas. Kemudian aku bisa berlatih dan memilih jalan yang ingin aku tempuh. Lalu tiba-tiba ia pun merasakan dingin di sekitar sana dan ia pun berkata, "Apa? Seseorang gadis? Ada yang datang?"
Ternyata itu adalah Mu Yue yang datang dengan aura yang sangat membara. Sambil terlihat Mu Yue di sana yang terkejut melihat ke arah Paman Lan bersama Ling Er. Begitu juga Ling Er bersama paman yang terkejut melihat ke arah Mu Yue itu. Lalu Mu Yue pun bergumam, Pak tua dan nona muda, siapa kedua orang ini? Sambil ia melihat ke arah mereka berdua. Lalu ia pun bergumam lagi, mungkinkah teman pria itu? Tidak, makhluk yang menakutkan seperti Jiang Chen biasanya tidak memiliki teman. Yang satu memiliki basis kultivasi yang lumayan, tapi yang satunya rendah. Aku khawatir itu tidak akan masuk ke mata Jiang Chen. Aku mengerti. Sambil ia terkejut membayangkan catur di sana, dan ternyata ia pun membayangkan Jiang Chen sedang bermain catur, dan ia pun bergumam, bidak catur, ya pasti itu. Dan bidak catur bisa dikategorikan sebagai umpan meriam. Derajatku lebih tinggi dari mereka. Tapi tiba-tiba Mu Yue di sana pun terkejut karena Paman Lan sudah berada tepat di hadapannya. Lalu Paman Lan pun berkata, tidak pantas bagimu untuk memaksa masuk seperti ini. Lalu Mu Yue pun bergumam, orang tua ini tidak lemah dariku. Lalu Ling Er dari belakang pun berkata, Paman, awas. Sambil kita diperlihatkan Mu Yue yang mengeluarkan aura esnya itu, dan di sana aura itu pun menyebar dengan sangat dahsyat hingga membuat mereka berdua pun terbengong. Lalu Paman Lan di sana pun terkejut berkata, ini adalah niat sejati Bini. Sambil terlihat Ling Er di sana terkejut juga, dan ia pun bertanya, apa kau saintis tanah suci Yuhua, Mu Yue Huang? Lalu Mu Yue di sana pun menjawab, sekarang kalian tahu siapa aku kan? Bagaimana kalau kalian menyingkir? Sambil ia masih mengeluarkan aura membara itu. Lalu Ling Er pun berkata, memangnya kenapa kalau kau saintis tanah suci Yuhua? Sambil ia menahan angin benturan aura dari Mu Yue itu. Lalu Ling Er pun berkata lagi, apa menurutmu klan Su kami akan takut padamu? Sambil terlihat Mu Yue di sana yang terkejut, dan ia pun bergumam, apa? Klan Su? Itu adalah para penyintas kuno yang diturunkan dari zaman kuno. Meskipun klan Su adalah cabang dari ras manusia, namun tidak seperti kekuatan ras manusia lainnya. Klan Su umumnya bersembunyi di dunia kecil yang misterius dan tidak akan keluar dengan mudah. Bahkan jika umat manusia menghadapi pemusnahan, itu sama saja. Oleh karena itu, meskipun mereka berdua adalah ras manusia, tetapi para penyintas kuno tidak memiliki reputasi yang baik di dunia kultivasi manusia. Bahkan ada rumor alasan mengapa zaman kuno akan dimusnahkan juga terkait dengan mereka yang selamat. Sambil terlihat Mu Yue di sana yang hanya terdiam mengingat-ingat cerita tentang klan Su itu. Lalu ia pun bergumam lagi, tidak heran akan ada kontrak dengan makhluk itu. Lalu ia pun membayangkan Jiang Chen yang jahat lagi di sana. Lalu ia pun bergumam, tampaknya Jiang Chen adalah tangan hitam tertentu di zaman kuno. Sekarang beberapa rencananya sedang berjalan lagi. Lalu apa? Sambil ia bertanya-tanya di sana. Lalu tiba-tiba ia membuat gerakan di sana sambil berkata, aku ingin masuk ke sini. Itu bukan sesuatu yang bisa kalian hentikan. Sambil ia berpaling dari sana dan menyenggol Paman Lan itu. Lalu Paman Lan di sana pun emosi sambil mengeluarkan aura membara di sekujur tubuhnya. Lalu Mu Yue di sana pun menoleh terkejut dengan itu. Lalu ia pun berkata, klan Su, aku ingin mencobanya. Lalu Paman Lan pun berkata, ambil kepalaku ini. Sambil terlihat mereka berdua yang akan bertarung di sana dengan tatapan Mu Yue yang sangat tajam. Tapi tiba-tiba terlihat Jiang Chen di sana yang membuka mulut. Ternyata ia pun bersin dengan sangat keras di sana hingga membuat mereka pun terbengong. Lalu kita diperlihatkan bersin dari Jiang Chen itu yang sangat dahsyat hingga mengarah ke arah langit. Mereka bertiga pun terkejut. Lalu Paman Lan pun berkata, apa yang baru saja terjadi? Sambil terlihat Ling Er yang terkesima dengan bersin dari Jiang Chen itu. Sambil terlihat Mu Yue yang ketakutan berkeringat dingin, dan ia pun berkata, bagaimana bisa bersin sekuat ini? Energi yang sangat kuat. Sambil kita diperlihatkan Jiang Chen yang mengelus hidungnya sambil berkata, kenapa dingin sekali? Ngomong-ngomong, kenapa berisik sekali kalian? Apa yang kalian lakukan? Tapi tiba-tiba ia pun terkejut melihat ke arah Mu Yue itu, dan Jiang Chen pun berkata, apa? Nona Mu Yue Huang?
Lalu ia pun membayangkan Nona Muyue itu yang seakan-akan adalah pundi-pundi emas ya Mo. Di sana ia pun bergumam, inilah bisnis. Lalu ia pun berkata, Nona Muyue, kau benar-benar pengunjung yang langka, cepatlah masuk. Sambil terlihat Muyue di sana yang terdiam. Sambil Ling di sana pun bertanya, Tuan, apakah Anda kenal dia? Sambil Muyue di sana pun bergumam, benar saja kan, dia berharap aku kesini kan. Sumber fisikku sendiri belum sepenuhnya terkompensasi. Itu pasti jebakan darinya. Sambil ia ketakutan di sana. Lalu tiba-tiba Muyue pun berjalan menuju ke arah kediaman dari Jiang Chen hingga membuat mereka berdua pun bertanya-tanya. Lalu Jiang Chen pun berkata, ayo masuk ke dalam, di luar agak dingin. Sambil Jiang Chen pun tersenyum cerah di sana dan Muyue yang hanya terdiam berjalan ke arah rumah itu. Dan Ling pun memandangi mereka berdua dengan rasa cemburu ya Mo. Lalu Ling pun berkata, Paman Lan, menurutmu apa hubungan antara Muyue dan Tuan? Di sana Paman Lan pun menjawab, ranah Tuan sangat tinggi, aku tidak dapat memahaminya. Meskipun saintis tanah suci Yua sangat berbakat, seharusnya dia belum masuk standar Tuan. Lalu Ling di sana pun berkata, jika memang ada hubungan, seharusnya hanya hubungan senior junior kan? Lalu ia pun bergumam, apa senior junior? Apa yang dikatakan Paman Lin masuk akal. Meskipun penampilan saintis tanah suci Yua itu sangat bagus, tapi orang seperti apa Tuan itu? Aku seharusnya tidak memikirkan itu. Alasan mengapa dia tersenyum dan menyambutnya itu pasti karena bimbingan seseorang senior kepada junior. Iya, pasti begitu. Paling-paling itu hanyalah hubungan antara senior dan junior. Tidak sepertiku, aku selalu tinggal di samping Tuan. Tuan juga sudah berusaha keras untuk menyembuhkan tubuh Yinku. Sambil ia membayangkan sedang beranggulan dengan Jiang Chen ya Mo. Lalu Ling pun bergumam lagi, disinilah tempat dimana hal ini dapat dikatakan sebagai hubungan siang dan malam. Jika soal hubungan, sudah pasti aku yang lebih dekat. Karena Tuan memiliki hati yang baik, jadi dia memperlakukan Muyue dengan baik. Sambil ia membayangkan Tusanmu bersama dirinya, dan di sana ia pun bergumam lagi, sama seperti Tusanmu, tapi Tuan mungkin lebih memilih wanita yang kuat dan berbakat. Oleh karena itu, aku harus bekerja lebih keras. Dan di sana ia pun berkata, ayo semangat. Sambil terlihat Paman Lan di sana yang terbengong. Lalu Paman Lan pun bergumam, lebih baik Nona sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan burung gereja yang terbang di sana. Lalu kita diperlihatkan di dalam kediaman dari Jiang Chen itu terdapat Muyue yang sedang duduk bersama Jiang Chen. Sambil kita diperlihatkan catur di sana, lukisan dan tinta di sana. Lalu Muyue pun berkata, damainya. Sambil ia duduk di hadapan Jiang Chen itu. Tapi tiba-tiba Jiang Chen pun berkata, kenapa Nona Muyue datang kemari? Sambil terlihat Muyue di sana yang terkejut. Lalu ia pun bergumam, bahaya, orang ini benar-benar sangat berbahaya. Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang berkata, Nona, apakah kamu baik-baik saja? Sambil Muyue di sana pun bergumam, nada suaranya sangat lembut dan senyumnya membuat orang merasa nyaman. Suasana di sekelilingnya ini tenang dan nyaman dan membuat orang lain tanpa sadar membenamkan diri di dalamnya. Sambil terlihat Jiang Chen di sana tersenyum-senyum sendiri dan ia pun bergumam, akhir-akhir ini agak susah memenuhi kebutuhan. Untungnya gadis ini ada di sini. Bisnis ini harus berhasil. Sambil terlihat senyum bisnis dari Jiang Chen itu. Lalu Muyue pun bergumam, jika bukan karena kultivasiku yang tidak tergoyahkan, aku akan jatuh dalam ilusi ini sejak dulu. Kuatkan hati dan pikiran. Sambil ia berkata, bos, lukisan lama yang terakhir kali sangat bermanfaat bagiku. Hanya saja ada beberapa hal yang kurang aku mengerti. Sambil Jiang Chen di sana pun terkejut. Lalu Muyue di sana pun berkata, tampaknya ada sesuatu yang hilang di dalam lukisan itu kan? Sambil terlihat Jiang Chen yang terdiam berkeringat dingin. Lalu ia pun bergumam, apanya yang hilang? Dan di sana Muyue pun bergumam juga, aku sudah membuatnya cukup jelas. Aku sudah menemukan jebakan yang kau pasang di
di lukisan itu. Aku ingin melihat bagaimana kau menjelaskannya. Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang berkeringat dingin berpikir serius. Lalu ia pun bergumam, apanya yang hilang? Aku tidak tahu apa yang hilang. Sambil terlihat lukisan itu yang seakan-akan bertuliskan jawaban berkualitas tinggi. Apa yang hilang? Aku tidak tahu. Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang sakit kepala mengerutkan kening sambil berpikir, dan ia pun bergumam, gambar ribuan mil es, aku menggambarnya dengan sangat baik. Itu memiliki sapuan kuas yang bagus dan konsep artistik, dan itu pasti bagus dalam semua aspek. Bagaimana mungkin ada yang hilang? Sambil terlihat Mu Yue di sana yang bergumam, menilai dari ekspresinya dia mungkin tahu kalau aku mengetahui metodenya. Lalu tiba-tiba Mu Yue di sana pun terkejut karena Jiang Chen pun berkata, jadi begitu? Apakah setelah Nona Mu Yue membawanya pulang, Nona mengamati lukisan itu setiap harinya? Lalu Mu Yue pun menjawab, ya itu benar tuan. Lalu Jiang Chen di sana pun berkata lagi, itu benar. Saat kau melihat lukisan itu, yang kamu pahami hanyalah penampakannya, bukan artinya sebenarnya. Sama seperti saat melukis, kau hanya tahu cara mengecat kulitnya, bukan tulangnya. Konsepsi artistik itu tergantung suasana hati. Sambil terlihat Mu Yue di sana yang tersilau-silau akibat kata-kata dari Jiang Chen itu. Lalu Mu Yue di sana pun makin terkejut karena Jiang Chen pun berkata, namun tidak mengherankan jika lukisan itu dibuat sendiri dan tekniknya luar biasa serta lingkungan kontak yang sangat tinggi. Meskipun kau tidak memahami konsepsi artistik, tapi masih terlalu dini bagimu untuk mendapatkan gambaran lengkap dari keseluruhan lukisan. Itu benar, dirimu terlalu terburu-buru. Sambil ia menunjuk ke arah Mu Yue itu, dan di sana Mu Yue pun terbengong bergumam, pusing. Apa itu konsepsi artistik? Apa maksudnya? Dia bilang kalau aku terlalu terobsesi dengan lukisan itu begitu dalam. Atau karena aku ingin memperbaiki fisik asalku sesegera mungkin, jadi aku mengabaikan hal-hal lain. Tapi apa yang telah aku abaikan? Di sana Jiang Chen pun berkata, dengan cara ini jika aku menunjukkan lukisan lain, kau akan mengerti. Sambil terlihat Mu Yue di sana yang hanya terdiam, dan ia pun bergumam, bukankah pria ini sengaja membuat kekurangan pada lukisan itu dan berusaha untuk mengendalikanku? Sambil ia pun masih terus berpikiran negatif kepada Jiang Chen, ya mo. Lalu Jiang Chen pun berkata, tunggu sebentar, seingatku dulu itu kumasukkan di mana ya? Sambil ia pergi dari sana, dan Mu Yue pun bergumam, sebenarnya apa yang dimaksud Jiang Chen dengan hal itu? Sambil ia berpikir keras di sana, lalu ia pun bergumam lagi, otakku sakit, aku belum mau memikirkannya. Sambil ia terkejut melirik ke arah sesuatu, lalu ia pun bergumam, ini adalah rak museum tempat pedang empedu dan ukiran batu sebelumnya disimpan. Ada benda lain yang di sebelah pedang empedu tertulis Dayan, item lain dari dinasti Dayan. Itu terlihat familiar, sepertinya aku pernah melihatnya di buku kuno. Buku-buku itu penuh dengan surat-surat rahasia dan salah satunya memiliki desain sesuatu. Sepertinya sama persis dengan benda di depanku. Sambil ia berpikir keras di sana, lalu ia pun minum bergumam, sepertinya aku mengenali benda itu. Sambil ia masih berpikir keras di sana, lalu tiba-tiba ia pun mengingatnya sambil bergumam, itu adalah segel Kaisar Dayan. Sambil ia langsung mendekat ke arah segel itu hingga gemetar. Di sana ia pun bergumam, ini benar-benar segel Kaisar Dayan, menyeramkan sekali. By the way ya mo, segel Kaisar Dayan itu ditinggalkan oleh leluhur pertama dinasti Dayan. Memegang benda ini memiliki kekuasaan setara dengan Kaisar dinasti Dayan ya mo. Ini seperti segel pusaka dari negara manusia. Sambil Mu Yue di sana pun terkejut bergumam lagi, tapi benda seperti ini biasanya dikenakan oleh kaisar. Bagaimana bisa berakhir di sini? Tentu saja kecuali kaisar memberikannya atas kemauannya sendiri. Apa mungkin untuk mengalahkan rok bersayap emas? Kaisar Dayan tidak ragu menggunakan segel kaisar sebagai harga dan membuat kesepakatan dengan Jiang Chen. Sambil terlihat bayangan negatifnya yang muncul lagi, lalu kita diperlihatkan Mu Yue di sana yang gemetar, dan ia pun bergumam, ini setara dengan mengambil setengah dinasti Dayan. Dengan cara ini Jiang Chen secara tidak langsung mengendalikan Kaisar Dayan.
Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang masih mencari sesuatu dan ia pun bergumam, di mana itu? Kenapa aku tidak menemukannya? Lalu Mu Yue di sana pun gemetar lagi sambil bergumam, mengerikan. Ini sangat mengerikan. Metode dan rencana orang ini lebih hebat dari yang aku bayangkan. Di sini benar-benar terlalu berbahaya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Benar, aku harus segera pergi dari sini. Tapi tiba-tiba dalam duduknya ia pun terkejut karena Jiang Chen pun berkata, ketemu. Sambil Mu Yue terkejut akan terjatuh dari sana. Lalu Jiang Chen pun melirik ke arahnya. Di sana Mu Yue pun bergumam, lemah, menyedihkan, dan tidak berdaya. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Sambil ia gemetar berkeringat dingin di sana. Dan Jiang Chen pun bergumam, apa yang terjadi? Lalu Mu Yue pun berkata, karena kamu bilang kalau ini cocok, maka itu pasti cocok. Sambil Jiang Chen pun hanya tersenyum di sana. Lalu Mu Yue pun bergumam, kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku masih berpikir untuk mengikuti kesempatan ini? Ini adalah kasus menguliti harimau. Jika terjadi sesuatu, aku mungkin tidak memiliki tulang yang tersisa. Sambil ia berkeringat dingin di bagian bobanya itu yang mantul ya Mo. Dan ia pun bergumam lagi, untung saja aku tidak memberitahu Tuan tentang hal itu. Jika tidak, tanah suci Yuhua mungkin akan mengalami petaka. Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang tersenyum berkata, itu kau belum melihatnya. Bagaimana bisa kau tahu kalau apa yang aku katakan itu hebat? Dan ia pun bergumam, mengapa rasanya seperti aku memaksa dia untuk membeli? Padahal aku tidak mengancamnya kan? Tapi tiba-tiba Mu Yue di sana pun bersujud sambil berkata, Tuan bos, kau memiliki ranah yang mendalam. Semua yang kau katakan pasti benar. Aku sebagai junior, aku hanya perlu patuh. Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang terbengong melihat itu. Lalu ia pun berkata, Nona, mengapa kamu begitu rendah hati? Silahkan bangun. Dan di sana Mu Yue pun ketakutan berkata, Junior harusnya berlutut kan? Lalu Jiang Chen pun tersenyum lagi sambil berkata, dalam hal ini kamu bisa mengambil lukisan ini, masih aturan lama. Sambil ia menyerahkan lukisan itu dan bergumam, aku tidak mengerti, selesaikan bisnisnya dan lupakan saja. Tapi tiba-tiba Mu Yue di sana pun terkejut berkata, aturan lama. Sambil ia pun masih membayangkan Jiang Chen itu yang negatif. Dan ia pun bergumam, jadi kau mau bayaran berapa? Sambil terlihat perspektif dari Mu Yue itu yang makin kemana-mana. Lalu ia pun bergumam, aku mengerti, sama seperti terakhir kali kita akan keluar dari sini setelah membuat kesepakatan dengannya. Sambil ia geleng-geleng di sana dan ia pun berkata, cepat-cepat, apalagi yang bisa ku berikan? Lalu ia pun terkejut dan ia pun bergumam lagi, benda paling berharga yang kupunya, jepit rambut penjaga es, sudah kuberikan kepadanya terakhir kali. Mungkin yang aku miliki saat ini sudah tidak berharga baginya. Apa yang harus aku lakukan? Kaisar Dayan saja memberikan segel kaisar untuk membayarnya. Jika aku mengambil sesuatu secara acak, aku yakin dia tidak akan senang. Sambil perspektifnya pun muncul lagi dengan aura membara sambil berkata, benar-benar sampah. Aku ingin hidupmu, aku ingin tubuhmu. Sambil terlihat Mu Yue di sana yang ketakutan berkata, aku salah. Dan Jiang Chen yang berkata, Nona, apa yang kau lakukan? Lalu Mu Yue pun bergumam lagi, hanya pilihan terakhir yang tersisa. Sambil kita diperlihatkan aura membara di sana, ternyata itu adalah dari tangan Mu Yue. Di sana ia pun seakan-akan tak berdaya mengeluarkan sesuatu. Lalu kita diperlihatkan Jiang Chen di sana yang bergumam, tiba-tiba kenapa menjadi dingin? Ada apa ini? Dan di sana Mu Yue pun berkata, ini kamu bisa menyebutnya sebagai ember pinik neraka dingin. Jadi, apakah ini tidak jadi masalah? Sambil ia memberikan sesuatu di tangannya itu kepada Jiang Chen. Lalu Jiang Chen pun bergumam, ini bahkan lebih mahal daripada jepit perak terakhir. Apakah layak untuk sebuah lukisan? Sambil ia melihat ke arah Mu Yue itu. By the way, amber pinik neraka dingin ini adalah batu yang telah dipadatkan oleh Mu Yue dari sumber asli tubuh pinik es dan juga mengandung esensi senjata dari pinik es ya Mo. Mungkin bukan harta karun ajaib, namun tidak ada bandingnya. Dan ini setara dengan kehidupan Mu Yue ya Mo. Mengontrol objek ini berarti mengontrol kehidupan Mu Yue ya Mo.
Dengan kata lain, Muyue ini sekarang memperdagangkan hidupnya ya Mo. Sambil Muyue pun hanya terdiam di sana, lalu ia pun bergumam, ini juga tidak mungkin. Kaisar Dayan menggunakan setengah dari negaranya. Jika aku melakukan apa yang aku lakukan terakhir kali dan hanya menggunakan beberapa benda asing, aku tidak bisa memuaskan pria serakah di depanku ini. Mengapa orang kuat nan jahat ini suka mengendalikan orang lain? Sambil terlihat ia yang menjinjing roknya itu seakan-akan menyerahkan tubuhnya ya Mo. Aduh. Sambil di sana Muyue pun bergumam, tidak ada pilihan lagi, dan ia pun meneteskan air mata di sana, dan ia pun bergumam lagi, sialan, bagaimanapun ini adalah kejatuhan dari anugerah. Sambil terlihat aura membara dari Muyue itu, lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Ling di sana yang berkata, Paman Lan, ada apa dengan Muyue? Di sana Paman Lan pun menjawab, saya tidak tahu. Tapi tiba-tiba mereka pun terkejut karena Muyue pun berlari cepat melewati mereka. Dan Ling pun berkata, mengapa dia pergi dengan terburu-buru? Saya khawatir dia mendapatkan penawaran yang bagus dari Tuan dan tidak ingin orang lain mengetahuinya. By the way, kenapa terburu-buru ya Mo? Apa yang terjadi tadi? Aku berpikir yang aneh-aneh. Lalu di sana Paman Lan pun berkata, setiap karya Tuan mengandung banyak hal baik. Sekilas saja sudah sangat bermanfaat. Sambil Ling di sana pun bergumam, ya begitu, aku juga ingin berlatih keras dan membuat Tuan memberi petunjuk kepadaku. Di sana Paman Lan pun berkata, iya Nona. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pegunungan di sana dengan aura membara berwarna biru. Ternyata itu adalah Muyue yang ngos-ngosan hampir pingsan di sana bergumam, akhirnya aku berhasil lolos. Kali ini adalah kerugian yang nyata. Untuk melarikan diri, nyawaku berada di tangannya. Aku menyesal, tapi aku terpaksa. Tapi mau bagaimana lagi, jika aku tidak membayar harga ini, aku mungkin tidak bisa membayarnya. Hanya ada lukisan ini, jadi aku harus melihatnya. Sambil ia membuka lukisan itu, dan tiba-tiba ia pun terkejut dan ia pun bergumam, ini. Sambil kita diperlihatkan aura membara terpancar dari lukisan itu dan seakan-akan menghancurkan tanah pijakannya dan membuat bebannya pun mantul di sana ya Mo. Di sana Muyue pun hanya terbengong, lalu ia pun bergumam, aura dingin dari lukisan ini begitu sungguh luar biasa. Sambil ia membayangkan di atas gunung es bersalju itu dengan menari-nari, dan seakan-akan gunung es itu pun membesar menjulang ke angkasa dengan Muyue di sana. Lalu ia pun bergumam, jadi begitu, aku mengerti. Pria ini mengatakan kalau aku begitu mementingkan suasana lukisan, sampai-sampai aku melupakan lukisan itu sendiri. Itu berarti meski aku terlahir dengan tubuh pinik es dingin, aku hanya tahu tubuhku kuat, tetapi lalai mengolah jiwaku. Sambil ia membayangkan Jiang Chen itu yang di perspektifnya seakan-akan tampan ya Mo. Dan di sana ia pun bergumam lagi, jadi karena itu sudut jiwaku rusak. Aku mulai memahami semuanya. Lihat saja pegunungan bersalju. Pegunungan yang tertutup salju tetaplah pegunungan yang tertutup salju kan, tetapi tidak berada di luarnya. Ini melihat dirinya sebagai gunung bersalju yang berada di tengah-tengah langit dan bumi. Dan seiring dengan berjalannya waktu, jiwaku menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan sudut jiwaku yang rusak perlahan-lahan pulih. Tubuh pinik es dingin dan kekuatan jiwa ilahi tampaknya bersatu. Sambil terlihat ia yang terbengong di sana, lalu ia pun bergumam lagi, lukisan ini sangat kuat. Tidak hanya bisa membantuku memperbaiki fisik asalku, ini juga bisa meningkatkan kultivasi jiwaku. Metode seperti ini terlalu menakjubkan sekali. Hal semacam ini aku khawatir hanya orang suci yang bisa melakukannya. Sambil ia membayangkan
Orang suci itu yang membuat lukisan. Lalu Muyue di sana pun gemetar sambil menutup mulutnya dan ia pun bergumam, tidak, kenapa aku malah memuji pria itu? Itu adalah tangan hitam yang ingin menjungkir balikan dunia. Lukisan ini juga kuperoleh dengan harga yang sangat mahal, hanya sebuah transaksi. Seharusnya aku tidak perlu kagum padanya kan? Lupakan. Sambil ia menoleh-noleh di sana dan bersambung mo.